Pras, ini jadi buntu. Jadi kita makin nggak tahu sebenarnya siapa yang udah nyuruh Pras untuk bunuh kamu, Romeo. Kenapa semua jadi ngeliatin Mama? Kan Mama udah bilang, Mama tidak tahu soal penembakan itu dan Mama nggak pernah nyuruh Pak Pras. Romeo, apa kamu juga nuduh Mama? Iya. Aku nggak tahu Ma, untuk saat ini aku sama sekali nggak kepikiran sebenarnya siapa dalang dibalik semua ini. Romeo, Mama nggak ada motif seperti itu. Dulu waktu kamu masih bayi, Mama ambil, Mama rawat, Mama asuh kamu. Kamu udah Mama anggap sebagai anak Mama sendiri, Romeo. Jangan karena Mama deket sama Pras, semuanya pada nuduh. Kamu juga ikut-ikutan nuduh. Gak mungkin Mama setega itu, Romeo. Yang Mama bilang sama kayak Pak Pras bilang waktu aku disekap di gudang tua itu. Bentar Alisa, maksud kamu apa? Waktu itu Pak Pras mau celakain Romeo waktu para layang. Siapa yang suruh Pak Pras? Apa benar Mama yang suruh? Mama kamu itu orang yang baik. Dan mama kamu itu sayang banget sama Romeo. Saya lagi nggak bohongin kamu. Saya berkata jujur dan apa adanya. Mama kamu tuh nggak ada niat sedikit pun untuk menghabisi Romeo. Sampai segitunya dia ngebela Mama. Dia lebih memilih tetap bungkam walau sudah terpojok posisinya. Pak Pras yang aku harapkan jadi kunci utama kasus penembakanku ternyata buntu. Dia memilih mati daripada buka mulut. Sebelum meninggal, Pak Pras memastikan kalau bukan Mama yang nyuruh dia untuk melakukan penembakan ke Romeo. Terus, siapa menurut kamu? Aku nggak tahu, Pak. Pak Pras sama sekali nggak mau membahas soal hal itu. Jadi Pak Pras itu meninggal dalam keadaan terbakar hidup-hidup? Iya Mbak, aku juga shock banget ini. Kenapa bisa jadi kayak gini ya kejadiannya? Ya Allah, Yas, Mbak aja dengernya ini gemeter, deg-degan. Merinding lagi Yas, gimana kamu yang di sana? Roman nelfon bentar ya Mbak. Ya udah, Mbak ke belakang dulu ya Yas. Halo sayang. Halo Yas. Keluarga aku baru selesai kumpul. Dan Pak Alfi
barusan udah mendapatkan hasil otopsi dari Pak Pras. Sayang itu fix jarinya Pak Pras. Hasil otopsi nunjukin kalau itu emang jarinya Pak Pras. Dan besok Pak Pras akan dimakamkan. Kenapa jadi kayak gini ya sayang ya? Padahal tuh aku pengen kalau Pak Pras itu benar-benar dihukum dengan setimpal. Tapi kenapa jadi kayak gini? Ya, tapi aku kasihan sama situasi Papa. Cuman Mama sama Papa akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama. Kasihan pasti Papa sekarang. Harus hidup sama mama kamu dengan dia sudah tahu kejadian semua yang pahit ini. Tapi aku juga dapat kabar lumayan mengejutkan dari Alisa. Alisa bilang sesaat sebelum Pak Pras meninggal itu Pak Pras sempat ngomong kalau sebenarnya bukan Mama yang nyuruh Pak Pras untuk menghabisi aku. Tapi gimana kalau misalkan omongannya Mbak Lisa itu ada benarnya juga? Berarti orang kita curigai bertambah lagi dong. Tapi siapa ya? Tapi sayang kira-kira ada yang kamu curigai nggak? Atau nggak ada orang yang berusaha untuk mencelakai kamu? Tapi yang terpenting sekarang kita harus bisa menemukan bukti yang kuat, langsung tertuju ke orang itu. Supaya kita bisa tahu sebenarnya siapa pembunuh kedua orang tua kamu. Tapi entah kenapa ya sayangnya. Aku rasa kayaknya ini orang yang sama deh. Yang orang yang sudah berusaha untuk membunuh kamu sama orang yang udah ngebunuh orang tua aku. Aku juga ngerasain hal yang sama sayang. Tapi balik lagi. Kita menemukan jalan buntu. Ada apa lagi sih, Dek? Aku mau ngomongin hal penting sama Karangga. Apa? Soal Mama dan Pak Pras lagi? Iya, Kak. Aku masih nggak terima sama hubungan gelap Mama dan Pak Pras. Kakak lihat sendiri kan? Sebutin apa Mama sama Pak Pras. Aku sampai jijik ngeliatnya, Kak. Masih aku nggak mau kejadian di gudang tua itu terjadi. Tapi tetap aja aku nggak terima sama perselingkuhan itu, Kak. Aku nggak terima kenyataan kalau Mama sama Papa itu sama-sama selingkuh. Aku benar-benar kecewa sama keluarga ini, Kak. Keluarga ini udah kacau balau, Kak. Nggak jelas semuanya. Kakak kenapa diem aja sih? Kakak nggak jijik apa? Berada di tengah-tengah keluarga kayak gini. Keluarga kotor dan menjijikan gini, Kak. Dek, udah deh. Kamu tenang ya. Take your time, take it easy, oke? Kamu tenang. Karena nggak mau kemana sih? Aku belum selesai ngomong, Kak. Dek, Kakak mau bicara sama Mama. Kak, aku ikut. Jadi lo udah dapat nomor teleponnya Pak Raja? Oke, abis ini gue cek email ya. Thank you. Walaupun waktunya nggak tepat, tapi aku harus kasih tahu informasi ini ke Pak Baskara. Ma. Mama masih nangisin Pak Pras. Ma, selama ini Mama mikir nggak? Bagaimana perasaan Mama, aku sama Alicia ngeliat Mama nangis seperti ini gara-gara nangisin Pak Pras. Memangnya kalian pernah memikirkan perasaan Mama? Mah, selingkuhan Mama, si Pak Pras itu nggak pantas buat ditangisin, Mah. Dia udah bikin banyak masalah di rumah ini. Memangnya kamu berdua nggak pernah bikin kekacauan di rumah ini? Iya, rumah ini selalu tenang, begitu. Ma, tapi masalahnya beda. Kita ini anak-anak Mama. Sedangkan Pak Pras, siapa dia? Asal kamu berdua tahu ya, setiap kamu berdua bikin masalah, yang menyelesaikan masalah itu siapa? Pak Pras, bukan papa kamu. Setiap Mama bilang dan bicara sama papa kamu tentang masalah kamu berdua, Mama selalu disalahin sama papa kamu. Tapi masalahnya kesalahan yang Mama lakukan ini sangat fatal, Ma. Sangat fatal. Kamu berdua tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat fatal. Begitu maksudnya? Perlu Mama kasih tahu apa aja kesalahan kamu? Alicia, Rangga, perlu Mama jabarin sekarang? Gak usah deh, gak usah menghakimi Mama. Memangnya salah kalau Mama sama Pak Pras
Kita berdua tuh saling suka. Ya salah dong, Ma. Mama udah punya suami, masa Mama selingkuh sama asisten Mama sendiri? Masa kayak gitu harus dikasih tahu sih, Ma? Gak usah nasihatin Mama. Gak perlu. Kamu berdua tahu, dari kecil papa kamu itu sudah menghancurkan kepercayaan Mama. Papa kamu itu duluan selingkuh. Papa kamu itu selalu mengecewakan Mama. Jadi Mama nggak ngerasa bersalah sama sekali udah selingkuh sama Pak Pras? Enggak, Mama nggak bersalah. Pak Pras udah cuma nyakitin aku loh, Ma. Dek, udah deh. Semua ini gara-gara papa kalian. Tolong ya, kalau kalian datang ke sini, mau menghakimi Mama, lebih baik keluar. Mamamu sendiri. Keluar, udah pada keluar aja semuanya dari sini, keluar! Ma. Yang jelas aku sangat kecewa sama Mama. Sayang, kenapa masih belum tidur? Ini aku baru mau tidur sayang, tapi tiba-tiba aku keinget sama kamu. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Aku masih keinget sama kejadian Pak Pras yang terbakar hidup-hidup di gudang. Itu bikin aku jadi nggak bisa tidur. Aku juga bingung kenapa ya konflik di Cakradinata ini sering makan korban jiwa. Termasuk kedua orang tuaku juga kan. Iya, aku tahu sayang. Makanya aku juga takut kalau sampai sesuatu terjadi sama kamu. Sayang. Apa kamu berhenti aja menyelidiki keluarga Cakradinata? Enggak, aku nggak mungkin akan berhenti atau nyerah gitu aja. Penyelidikan kita masa udah sejauh ini. Pokoknya aku harus berhasil nemuin siapa yang sudah membunuh kedua orang tua aku. Oke, ya udah kalau gitu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Dan kamu tenang aja. Aku akan terus dampingin kamu sampai semuanya jelas terbuka. Makasih ya sayang. Sekarang kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Kamu alihkan pikiran kamu ke hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia, bisa bikin kamu tenang. Habis itu kamu tidur. Aku tahu kamu pasti hari ini capek kan? Udah seharian nyari Alisa di hutan. Iya sayang. Yaudah kamu juga tidurnya udah malam. Ya. Kamu juga selamat istirahat ya. Calon istri aku. Mimpi indah. Selamat istirahat juga calon suamiku. Selamat malam sayang. Oh, ya masuk. Malam, Pak. Oh, malam Dania. Maaf kalau saya nemuin Bapak di waktu yang kurang tepat. Nggak apa-apa. Gimana Dania? Saya baru dapat nomor telepon dari Pak Raja, wartawan yang pernah menyelidiki kasus kecelakaan Pak Yoga dulu. Ya, bisa nggak kamu kirimin datanya ke saya? Baik, Pak. Sudah saya kirim semuanya. Nah, udah. Oke, nanti biar saya kontak dia dan saya buat janjian sama dia. Ya, mudah-mudahan orangnya enak dan dia bersedia untuk ketemu saya. Tapi kenapa nggak saya aja, Pak, yang nemuin beliau? Gak usah Dania. Sekarang kamu tolong dampingi Alisa aja karena dia kan harus buat kesaksian tuh soal kematiannya Pras di polisi. Baik, Pak. Sebenarnya, saya jadi kepikiran karena saya kecewa banget nih dengan kematian Pras. Jadi sekarang saya mau fokus aja ke pencarian anak dan istrinya Yoga. Baik, Pak. Tapi kalau memang Bapak butuh sesuatu, butuh bantuan saya
Saya siap bantu. Ya, pasti. Nanti saya akan hubungin kamu kalau saya perlu. Makasih, Dania. Malam, Pak. Ya, malam. Prasetyo Kurniawan, ajudan pribadinya Bu Ajeng. Sayang sekali ya dia sudah meninggal dunia. Padahal dia bisa menjadi akses buat aku untuk cari tahu siapa dalang yang sudah membunuh orang tuaku. Tapi aku gak akan berhenti dari situ aja. Aku akan tetap cari tahu, walaupun Prasetyo sudah meninggal. Aku jadi kangen masa-masa kecil aku dulu. Walaupun aku tanpa ayah. Tapi aku masih punya ibu. Dan aku masih punya sahabat kecil aku dulu. Siapa ya namanya ya? Ani. Ana. Siapa ya? Tapi di mana ya kamu sekarang ya? Pasti kamu juga udah gede. Kamu sekarang gimana kabarnya? Coba aja kita masih temenan sampai sekarang. Mungkin kita bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Dan kamu bisa jadi tempat cerita buat aku.